Setiap rumah punya cerita. Ada yang penuh tawa, ada yang dipenuhi kasih sayang, tapi ada juga yang menyimpan rahasia kelam. Rumah itu mungkin tampak biasa di siang hari, dinding sederhana, halaman kecil, dan lorong yang sunyi. Namun saat malam tiba, ada sudut tertentu yang membuat siapapun merinding hanya dengan berdiri di depannya. Cerita ini berawal dari sebuah rumah kontrakan tua di pinggir kota. Tidak ada yang istimewa dari luar, tapi kamar mandi di bagian belakang menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Seorang perempuan pernah kehilangan nyawanya di sana, dan arwahnya, konon, masih berkeliaran, menunggu seseorang yang berani masuk. Ini bukan sekadar kisah hantu yang muncul lalu menghilang. Ini adalah cerita tentang rasa takut, penderitaan, dan rahasia yang terkubur dalam dinding basah sebuah kamar mandi. Apakah kamu cukup berani untuk mendengarkan sampai akhir? Kalau iya, bersiaplah. Suara roda koper yang digeser di lantai semen terdengar cukup keras. Sore itu, keluarga kecil Rina baru saja menempati rumah kontrakan baru di pinggir kota. Rumahnya tidak besar, tetapi cukup untuk mereka bertiga, Rina, ayah, dan ibunya. Dari luar, rumah itu tampak sederhana dengan pagar besi yang sudah berkarat. Halaman kecil di depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tanpa terurus. Akhirnya punya tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah kamu, Rin, kata ayah sambil menepuk pundaknya. Rina tersenyum tipis, meski matanya sibuk mengamati rumah itu dari ujung ke ujung. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia tidak tahu apa. Saat masuk ke dalam, aroma lembab langsung menyambut. Langit-langit terlihat sedikit berjamur, cat dinding sudah mengelupas di beberapa bagian. Tapi yang paling menarik perhatian Rina adalah lorong sempit di belakang rumah yang menuju ke kamar mandi. Lampunya redup, hanya sebuah bohlam kecil yang berayun setiap kali angin berhembus dari ventilasi. Ibunya berseru, "Rina, coba lihat kamarmu di sebelah kanan." "Ya, Bu," jawab Rina sambil melangkah. Kamarnya cukup nyaman, meski sederhana. Namun, pandangan Rina kembali tertarik pada lorong yang gelap itu. Pintu kamar mandi tertutup rapat, dan entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di baliknya. Malam pertama berjalan biasa. Mereka makan malam sederhana, membereskan sebagian barang, lalu tidur lebih cepat karena lelah. Tapi sekitar pukul 11 malam, Rina terbangun karena ingin ke kamar kecil. Dengan malas, ia berjalan ke lorong belakang. Suasana rumah hening sekali, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Ketika ia berdiri di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba lampu lorong berkelip-kelip, lalu redup. Rina menghela napas, mencoba menenangkan diri. Paling lampunya sudah mau putus, pikirnya. Ia pun masuk ke dalam. Kamar mandi itu ternyata lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Lantainya licin dan dingin, dindingnya penuh bercak hitam lembab, dan ada aroma aneh seperti besi berkarat bercampur bau tanah basah. Saat menyalakan kran, air mengalir pelan, agak keruh, sebelum akhirnya jernih. Rina menunduk, membasuh wajahnya, lalu berdiri kembali. Ketika ia menatap ke arah cermin besar yang menggantung di atas wastafel, bulu kuduknya langsung berdiri. Cermin itu tampak kotor, penuh bercak-bercak aneh. Tapi bukan itu yang membuatnya panik. Ia merasa seolah ada bayangan samar berdiri di sudut kamar mandi, di belakang dirinya. Bayangan itu tinggi, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Rina langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru keluar dari kamar mandi, menutup pintu, dan berlari kembali ke kamarnya. Sambil menutup selimut hingga ke leher, Rina berbisik pelan, mungkin cuma perasaan, cuma bayangan. Namun jauh di lorong belakang, terdengar suara ketukan pelan dari pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus dari sela-sela ventilasi rumah, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Rina sudah berusaha memejamkan mata, tapi rasa takut sejak kejadian di kamar mandi masih membekas.
Bayangan samar yang sempat ia lihat di cermin terus menghantui pikirannya. Pukul 1 dini hari, Rina terbangun lagi. Ia haus. Sambil berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, telinganya menangkap suara aneh dari arah lorong belakang. Suara itu terdengar seperti air keran yang mengalir deras. Padahal, ia ingat betul sudah menutup rapat keran kamar mandi sebelum tidur. Rina berhenti di tengah jalan, tubuhnya merinding. Suara air itu semakin jelas, bercampur dengan bunyi tetesan yang jatuh mengenai lantai. Tuk tuk tuk. Rina menelan ludah. Mungkin ayah atau ibu yang lupa mematikan air, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah pelan ke arah lorong belakang. Lampu lorong masih sama seperti malam sebelumnya, berkelip-kelip redup, membuat bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Jantung Rina semakin kencang saat ia mendekati pintu kamar mandi. Suara air mengalir terdengar begitu nyata. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Greet, pintu kamar mandi terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan anehnya, begitu pintu terbuka, suara air itu langsung hilang. Kamar mandi tampak sama seperti sebelumnya, lantai dingin, dinding lembab, dan bau besi berkarat. Kran yang tadi ia kira menyala ternyata tertutup rapat. Tidak ada setetes air pun yang jatuh. Lantai pun kering, seolah tidak pernah ada air yang mengalir. Rina melangkah masuk, mencoba memastikan. Ia menyalakan kran sebentar, lalu mematikannya kembali. Normal, sunyi. Tapi entah kenapa, rasa tidak nyaman semakin kuat. Saat ia hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam kamar mandi. Sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Jangan pergi." Rina terdiam kaku, matanya membesar, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia merasa napasnya tercekat. Perlahan ia menoleh ke arah cermin di atas wastafel. Cermin itu kali ini tampak berbeda. Kabut tipis mulai muncul di permukaannya, seolah ada seseorang yang sedang bernapas dari balik kaca. Dan di tengah kabut itu, muncul bentuk samar, seperti wajah seseorang dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh mukanya. "Jangan pergi," suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dengan sekuat tenaga, Rina mendorong pintu dan berlari keluar. Jantungnya hampir meloncat keluar dari dada. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menyelimuti tubuhnya sambil gemetar. Di luar, lorong kembali sunyi. Tapi jika didengarkan dengan saksama, samar-samar terdengar suara air menetes. Tuk tuk tuk. Seakan-akan sesuatu di dalam kamar mandi itu belum selesai memanggilnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar Rina, tapi entah kenapa suasana hatinya tetap muram. Ia tidak bisa tidur nyenyak setelah mendengar suara bisikan semalam. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ibunya yang melihat Rina keluar kamar langsung bertanya, "Rin, kamu sakit? Kok lesu sekali?" Rina hanya tersenyum kecil. "Enggak, Bu, cuma capek aja." Dalam hati, ia ingin sekali menceritakan kejadian aneh itu. Tapi ia takut dianggap hanya berhalusinasi atau terlalu banyak nonton film horor. Setelah sarapan, Rina memutuskan untuk mandi. Ia sudah berusaha menguatkan diri, meskipun hatinya masih dihantui rasa takut. Lorong menuju kamar mandi masih sama seperti biasa, gelap, lembab, dengan lampu redup yang membuat bayangan aneh di dinding. Rina menarik napas panjang, lalu membuka pintu kamar mandi. Begitu masuk, udara dingin menyambutnya. Ia menyalakan shower, berharap air hangat bisa membuat tubuhnya lebih segar. Sambil menunggu, pandangannya jatuh ke arah cermin besar di atas wastafel. Dan di sanalah keanehan itu mulai lagi. Permukaan cermin yang awalnya bening tiba-tiba dipenuhi kabut tebal, padahal ia belum mandi air panas. Rina mengerutkan kening. Ia mendekat, mencoba menghapus kabut itu dengan tangannya. Tapi anehnya, kabutnya tidak hilang, malah semakin tebal. Di balik kabut itu, perlahan muncul sesuatu. Pertama, terlihat seperti bentuk jari-jari tangan. Lalu semakin jelas, terlihat telapak tangan menempel dari dalam kaca,
seakan ada seseorang yang terjebak di balik cermin. Rina mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Tidak mungkin, bisiknya. Tangan itu kemudian bergerak, seolah-olah menggeser kabut, memperlihatkan sosok samar di balik kaca. Rambut panjang terurai, wajah pucat, mata hitam pekat. Dan yang paling menyeramkan adalah senyumnya, senyum tipis yang kaku, seakan memaksa. Cermin itu bergetar pelan, seolah ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Tuk tuk tuk, terdengar bunyi ketukan halus dari balik kaca. Rina menjerit kecil, buru-buru mematikan shower, dan berlari keluar dari kamar mandi tanpa sempat menutup pintu. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak begitu kencang. Di ruang tengah, ibunya yang mendengar suara langkah tergesa langsung bertanya. "Rin, kenapa? Ada apa?" Tidak apa-apa, Bu," jawab Rina terbata-bata sambil menunduk. Ibunya mengernyit heran, tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, terdengar suara dari kamar mandi. Suara ketukan pelan, lalu suara seperti kuku yang menggores kaca. Skriet, skriet. Rina menutup telinganya erat-erat. Ia yakin, sesuatu di dalam kamar mandi itu benar-benar ada. Dan semakin hari, semakin berani menunjukkan diri. Hari itu, Rina masih merasa gelisah. Sejak pagi, ia terus memikirkan kejadian di kamar mandi. Cermin berkabut dengan telapak tangan dari dalam itu jelas bukan hal biasa. Tapi ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Siang hari, ibunya menyuruh Rina membeli gula ke warung kecil di ujung gang. Saat berjalan pulang, Rina bertemu dengan seorang nenek berusia sekitar 60-an yang sedang menyapu halaman rumah. Wajahnya ramah, tapi matanya terlihat dalam, seperti menyimpan banyak rahasia. Kamu anak yang baru pindah ke rumah ujung itu, ya?" tanya nenek itu sambil tersenyum. "Iya, Nek, saya Rina," jawab Rina sopan. "Aku Bu Sari. Sudah lama rumah itu kosong. Baru sekarang ada yang berani menempati lagi." Rina mengernyit. Kata-kata "berani menempati lagi" terdengar aneh di telinganya. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Memangnya kenapa rumah itu kosong, Bu?" Senyum Bu Sari perlahan memudar. Tangannya berhenti menyapu. Matanya menatap Rina dalam-dalam, lalu ia berbisik lirih. "Kamu hati-hati dengan kamar mandi belakang itu, Nak, dulu ada perempuan yang meninggal di sana." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Meninggal?" Bu Sari hanya mengangguk pelan. "Ya," katanya, "bukan kematian biasa." Seketika bulu kuduk Rina berdiri. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum sempat membuka mulut, Bu Sari menoleh ke kanan dan kiri, lalu cepat-cepat melanjutkan. "Sudahlah, Nak, aku tidak mau banyak cerita. Yang jelas, jangan pernah sendirian di kamar mandi itu terlalu lama. Kalau ada yang memanggil, jangan jawab." Perkataan itu membuat Rina semakin takut. Ia pulang dengan wajah pucat, gula di tangannya hampir terjatuh karena tubuhnya bergetar. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamarnya dan duduk termenung. Ucapan Bu Sari terus terngiang di kepalanya. Dulu ada perempuan yang meninggal di sana. Seolah ingin membuktikan sesuatu, sore itu Rina memberanikan diri untuk mendekati kamar mandi lagi. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Awalnya hanya hening. Tapi tak lama, terdengar suara samar, seperti seseorang menangis pelan dari dalam. "Hiks, hiks, hiks." Rina langsung mundur, tubuhnya gemetar. Suara itu jelas suara seorang perempuan. Dan entah mengapa, tangisannya terdengar penuh luka dan kesedihan. Malam itu hujan turun deras. Suara gemuruh petir terdengar bersahutan, membuat suasana rumah semakin mencekam. Listrik tiba-tiba padam, menyisakan hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip di ruang tengah. "Ibu, ayah mati lampu ya?" tanya Rina dengan suara bergetar. Ayahnya menyalakan lilin tambahan. "Iya, mungkin karena hujan deras. Nanti juga nyala lagi." Meski mereka mencoba bersikap biasa saja, bagi Rina suasananya terasa sangat menyeramkan. Setiap bayangan yang terbentuk di dinding terlihat seolah bergerak sendiri.
Suara air hujan di atap berpadu dengan bunyi tetesan dari sudut rumah, menciptakan irama aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Malam semakin larut, ayah dan ibu Rina sudah masuk kamar. Hanya Rina yang masih terjaga, memandangi cahaya lilin yang nyaris padam. Ia mencoba tidur, tapi tiba-tiba terdengar suara. Tok, tok, tok. Rina membuka mata. Suara ketukan itu datang dari arah lorong belakang. Jantungnya langsung berdetak kencang. Ia mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal. Namun ketukan itu semakin keras, semakin jelas. Tok, tok, tok. Seolah ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Dengan napas tercekat, Rina memberanikan diri mengintip dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Lorong belakang terlihat lebih gelap daripada biasanya. Pintu kamar mandi tampak samar dalam kegelapan, dan saat petir menyambar, cahaya kilat memperlihatkan sesuatu. Pintu kamar mandi yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Dari celah itu, Rina melihat sesuatu menjuntai keluar, rambut panjang basah, meneteskan air ke lantai. Tuk, 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 air menetes perlahan, meninggalkan jejak basah di lantai lorong. Rina membekap mulutnya, menahan teriakan. Matanya tidak bisa berkedip, tubuhnya membeku di tempat. Dalam remang, ia melihat bayangan hitam berdiri di balik pintu kamar mandi. Bayangan itu diam saja, tapi rambut panjangnya terayun-ayun pelan, menutupi wajah. Petir menyambar lagi, kali ini lebih terang, dan dalam sekejap cahaya, Rina melihat jelas sosok perempuan pucat, berdiri dengan kepala sedikit menunduk, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan baju putih yang basah menempel di tubuhnya. Saat kilat hilang, sosok itu lenyap begitu saja. Pintu kamar mandi kembali tertutup rapat. Rina langsung menutup pintu kamarnya dengan cepat, tubuhnya gemetar hebat. Ia bersembunyi di balik selimut, menutup mata erat-erat, berharap semua itu hanya mimpi. Namun di tengah suara hujan deras, samar-samar terdengar lagi suara bisikan dari lorong belakang. Aku di sini. Sejak malam pertama itu, Rina tak pernah lagi merasa tenang. Setiap kali melewati lorong belakang, ia selalu merasakan hawa dingin menusuk. Kali ini, gangguan menjadi semakin nyata. Saat mandi pagi, Rina tiba-tiba mencium bau anyir darah. Bau itu sangat kuat, menusuk hidung, membuat perutnya mual. Ia menunduk melihat air yang mengalir dari shower, dan kaget bukan main. Air yang jatuh ke lantai berubah menjadi merah pekat, seperti darah segar. Au! Rina berteriak, buru-buru mematikan shower. Ia berkedip beberapa kali, dan saat diperhatikan lagi, air sudah kembali normal. Jernih, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari kamar mandi tanpa sempat mengeringkan rambut. Sejak saat itu, setiap kali melewati lorong, bau darah samar selalu tercium. Hanya Rina yang merasakannya, ayah dan ibunya tidak. Pagi berikutnya, ibunya panik karena pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Mereka mengetuk berkali-kali, memanggil nama Rina, mengira ia ada di dalam. Tapi Rina masih tertidur pulas di kamarnya. Ayah akhirnya mendobrak pintu. Begitu terbuka, kamar mandi terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi lantainya basah kuyup, penuh genangan air. Padahal semalam kamar mandi kering. Pasti ada yang aneh dengan rumah ini, gumam ayah sambil geleng kepala. Rina hanya terdiam. Ia tahu, itu bukan sekadar aneh, ada sesuatu yang bersemayam di sana. Malam harinya, Rina mencoba memberanikan diri mencuci muka di kamar mandi. Ia menatap cermin. Awalnya hanya wajahnya sendiri yang terlihat, pucat dan lelah. Tapi tiba-tiba, muncul sosok lain di belakangnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, kulit pucat, bibir biru, dan mata hitam pekat menatapnya dari balik rambut. Rina menoleh cepat ke belakang kosong. Ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada, dan kali ini tersenyum. Senyum menyeramkan, kaku, seakan ingin memaksa Rina ikut bersamanya. Rina menjerit dan berlari keluar, menabrak kursi di ruang tengah. Ayah dan ibunya kebingungan, tapi Rina hanya bisa menangis sambil berkata,
Ada dia di dalam, ada perempuan itu. Tengah malam, jeritan perempuan terdengar dari kamar mandi. Suaranya melengking, penuh rasa sakit, membuat semua penghuni rumah terbangun. Ayah berlari ke kamar mandi, menendang pintu kosong. Hanya suara tetesan air yang tersisa. Namun di lantai lorong, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu menuju kamar Rina. Saat Rina membuka pintu, jejak itu berakhir tepat di depan ranjangnya. Tidak ada siapa-siapa, tapi tirai jendela kamar bergetar pelan, meski tidak ada angin yang masuk. Rina menangis, memeluk ibunya erat-erat. Aku nggak kuat lagi, Bu, aku takut. Keesokan harinya, Rina kembali menemui Bu Sari, tetangga tua yang pernah memperingatkannya. Kali ini, ia memaksa ingin tahu kebenaran. Dengan wajah serius, Bu Sari akhirnya bercerita. Dulu, rumah itu ditempati sepasang suami istri. Sang istri sering disiksa, suaminya kejam, suka memukul. Hingga suatu malam, perempuan itu ditemukan meninggal di kamar mandi. Kepalanya tenggelam di bak air. Orang-orang bilang, ia dibunuh suaminya sendiri. Rina terdiam, tubuhnya kaku. Sejak itu, arwahnya tak pernah tenang. Dia menunggu seseorang yang bisa merasakan penderitaannya. Malam itu, Rina kembali mendengar suara tangisan dari kamar mandi. Dengan penuh ketakutan, ia berdoa sekuat tenaga, memohon agar arwah itu tenang dan bisa pergi. Saat ia menutup mata, tiba-tiba muncul sosok perempuan itu di depan pintu kamarnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya kali ini berbeda, lebih lembut. Ia menatap Rina lama, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Perlahan sosok itu memudar, menghilang dalam gelap. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tidak ada lagi bau darah, suara tangisan, atau bayangan di cermin. Rumah menjadi lebih tenang, tapi bagi Rina, pengalaman itu akan selalu membekas di ingatannya. Dan setiap kali ia melewati kamar mandi, ia masih sering bertanya dalam hati. Benarkah dia sudah pergi, atau masih ada di sana, menunggu? Setiap kisah selalu punya ujung, begitu juga dengan cerita tentang arwah perempuan di kamar mandi ini. Rina mungkin sudah terbebas dari teror, rumah itu pun kembali tenang, tapi satu hal yang tak bisa ia lupakan adalah kenyataan bahwa tidak semua arwah bisa benar-benar pergi. Ada yang memilih bertahan, menunggu, atau hanya diam memperhatikan dari balik cermin yang berkabut. Cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap tempat memiliki sejarahnya sendiri. Terkadang, kita tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi di balik pintu yang tertutup rapat, atau di balik dinding yang lembab. Bisa jadi, ada kisah pilu yang masih membekas, menolak dilupakan, bahkan setelah kematian. Maka, saat kamu masuk ke kamar mandi di rumahmu sendiri, lalu merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang, atau mendengar tetesan air yang tak jelas asalnya, mungkin saja itu bukan sekadar kebetulan. Karena beberapa pintu, sekali terbuka, tak akan pernah benar-benar tertutup.